Pada kesempatan kali ini aku akan sharing pengalaman aku staycation di salah satu penginapan daerah Jakarta Barat, tepatnya di daerah Selipi, yaitu Urbana Sinhouse Selipi. Alasan aku memilih tempat ini selain dekat dari tempat tinggalku, di sini juga ada kolam renangnya. Dan lagi ada promo Traveloka itu aku cuma dapat nggak sampai 200.000. Jadi lumayan banget kan untuk diskonnya. Urbana Sinhouse Selipi ini adalah basicnya kos-kosan atau luxury kosan. Jadi kayak kosan mewah, karena ini juga tempatnya strategis, berada dekat kampus BINUS dan di dekat tengah-tengah perkantoran juga. Ini untuk gambaran lobbynya kalau mau check-in dan check-out di sini. Dan ini ada tempat untuk smoking areanya juga. Tempatnya cukup nyaman dan bersih sih. Dari pertama kali aku masuk itu kelihatan banget kalau tempat ini bersih. Kalian bisa lihat kan enak banget tempatnya, padahal ini baru depannya aja. Untuk yang mau staycation di sini, jangan lupa ada biaya deposit 100.000 yang akan dikembalikan pada saat check out. Penginapannya sendiri terdiri dari 3 lantai dan setiap lantai itu ada pantry-nya. Jadi teman-teman tuh bisa masak mie instan atau manas-manasin makanan dan ada kulkasnya juga. Jadi kalau misalnya mau beli es kopi ataupun minuman dingin bisa dititip di kulkas itu. Dan juga ada dispensernya di setiap pantry. Jadi kalau mau isi ulang bisa langsung isi ulang di sana. Enak banget kan, jadi praktis, nggak perlu keluar-keluar beli minum ataupun nggak perlu ngeluarin budget besar untuk beli minum. Menurut aku itu salah satu trik hemat juga kalau kita mau staycation atau nginap dimanapun. Nah ini dia kurang lebih lobbynya. Sekarang kita masuk ke dalam ataupun ke kamar kita. Ini pintu masuknya dari sini ya. Pada saat kita masuk sebelah kanan sebenarnya ada kamar mandi umum dan itu cukup bersih juga, tapi aku lupa nge-shoot. Jadi langsung aja, ini pada saat pertama kali masuk pemandangannya seger banget ya. Sebelah kanan tuh langsung kamar mandi, terus ada tempat duduk-duduk cantik. Nah di sebelah situ ada tangga dan di ujung sana itu ada pantry-nya yang tadi aku bilang. Nanti kita akan lihat juga untuk pantry-nya. Sekarang aku mau nunjukin dulu untuk kolam renangnya. Ini bisa masuk dan akan ditutup di jam 5 sore. Kalau hari biasa sih sampai malam, cuma di saat pandemi kayak gini, infonya cuma bisa dipakai kolam renangnya sampai jam 5 sore dari jam 7 pagi. Nah buat yang mau nongkrong-nongkrong juga boleh, tapi sayangnya malam tuh ini tempatnya dikunci, jadi teman-teman nggak bisa duduk-duduk di sini, cuma bisa duduk-duduknya itu dari pagi sampai jam 5 sore aja. Terus buat yang kedapatan kamar di atas itu gak perlu khawatir, kalian bisa langsung bilas di sini. Ada kamar bilasnya dan ada kamar mandinya juga, dan ini cukup bersih kok, jadi walaupun umum tapi cukup bersih. Terus kolam renangnya juga airnya bersih banget, nggak ada bau-bau kapurit yang kayak gimana. Terus juga sepi gitu, jadi waktu aku berenang juga nggak terlalu rame. Buat yang mau duduk-duduk cantik atau ngobrol di sini juga enak banget. Dan aku kemarin sempat nyobain kerja di sini itu sore sekitar 1 jam dan enak banget, hawanya sejuk, terus juga adem, anginnya juga enak, sepoi-sepoi. Terus juga banyak spot foto bagus di sini, menurut aku ini bagus banget ya. Nah setelah lihat kolam renangnya, saatnya kita melihat kamar. Ini di samping tangga itu ada lift, jadi teman-teman yang mau pakai lift itu bisa. Di ujung sana itu ada pantry dan kamar aku itu ada di bagian sini, kamar nomor 111. Di antara setiap kamar tuh ada kayak sebelah kanan tuh taman-taman kecil ya, jadi kayak sejuk aja gitu, enak hijau-hijau, ngeliatnya juga segar. Nah ini kamar aku, kita coba lihat untuk di dalam kamarnya ada apa aja. Tara, pada saat dibuka Hanes review, itu ternyata tempatnya tuh bersih, walaupun kecil tapi kayak nggak sempit gitu loh guys. Untuk kuncinya juga ada slot seperti ini, jadi kayak aman gitu loh walaupun misalnya kita pakai kunci. Terus di sebelahnya itu ada remote AC, ada cara penggunaan AC juga, dan di sini kamarnya no smoking. Terus ada beberapa lampu kayak lampu atas, lampu bawah, dan lampu kamar mandi tuh di sini. Terus ini ada meja buat teman-teman yang mau kerja dan bawa laptop, itu enak banget tempatnya, ada kursinya juga. Terus kita juga dapat 2 mineral water yang kecil sama 2 handuk. Dan di sini juga tempatnya yang tadi aku bilang, walaupun kecil tapi nggak sumpek karena juga sirkulasi udaranya juga bagus dan penataannya juga cukup efisien. Nah untuk diantara setiap kamar seperti yang tadi aku bilang itu ada kayak taman kecil walaupun sintetik ya, walaupun kayak buatan. Tapi menurut aku ini juga berguna ya, biar kalau misalnya kita berisik di kamar, mau dengar musik ataupun nonton itu teman-teman gak akan terganggu. Di kamar mandi juga ada jendela kecil dan ada exhaust di atasnya, jadi makanya aku bilang udaranya tuh seger, nggak sumpek walaupun kamarnya juga nggak terlalu besar. Ini ada kloset duduk, terus ada tempat sampah, ada wastafel juga, ada kaca yang cukup besar yang buat cewek-cewek nih biasanya ya, menurut aku ini kacanya juga lumayan besar. Terus ada exhaustnya yang tadi aku bilang, kita juga dapat tisu toilet dan dapat 2 sikat gigi dan pasta gigi. Terus juga di atasnya itu sebelah kanan samping kaca ada gantungan baju. Terus juga airnya juga seger banget. Dan di seberangnya itu pada saat kita tutup pintunya itu langsung ada shower. Showernya ini bisa air panas dan air dingin. Jadi menurut aku worth it banget sih buat yang gak staycation aja sih. Buat yang ngekos di sini aku yakin pasti worth it juga.
Walaupun denger-dengar itu per bulannya kalau ngekos di sini sekitar 4 jutaan, tapi ya wajar sih, bersih, terus juga fasilitasnya juga lengkap. Nah, kalian bisa lihat, terus di sini juga ada sabunnya. Aku nggak tahu sih kalau yang ngekos sabunnya di refill apa enggak, tapi yang jelas pada saat aku masuk sabunnya itu terisi full. Jujur pada saat aku lihat di foto, aku kira tuh kayak sumpah kecil, ternyata enggak loh. Ini tuh penataan ruangannya juga bagus, jadi walaupun nggak terlalu besar tuh kayak efisien tata ruangannya gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nginep berdua ataupun bertiga, menurut aku masih cukup pas dan masih ada cukup ruangan untuk gerak. Nah, pada saat keluar kamar mandi, kalian bisa lihat di sini ada meja yang tadi aku tunjukin, dapat kursi satu juga, dan ada tempat untuk naruh tas. Kalau di bawah tangganya itu nggak ada apa-apa, jadi kalau buat mau naruh barang yang cukup besar kayak koper ataupun barang-barang lainnya, bisa taruh di situ. Lacinya juga cukup banyak, dan ini aku nggak tahu ya kamar-kamar yang lain untuk yang ngekos itu sama atau enggak. Yang pasti di lantai satu ini itu untuk kayak ruangan tamu, kamar tamu buat yang teman-teman mau staycation ataupun menginap harian. Tapi kalau aku pikir-pikir, kalau misalnya ngekos di sini udah dapet fasilitas sebanyak ini dan lengkap, akan nyaman banget sih, karena AC-nya juga dingin, terus juga banyak lemari kayak penyimpanan kayak gini, jadi benar-benar cuma tinggal bawa baju aja gitu yang mau ngekos. Buat yang mau nginep juga enak banget kok, tempatnya juga cukup luas, untuk naruh-naruh barangnya juga cukup banyak, dapat hanger juga. Kalian bisa lihat lah dari video yang aku shoot. Di sebelah lemari ini ada meja yang tadi sempat aku tunjukin, terus di bawah raknya itu ada password wifi. Setiap lantai itu beda-beda dan wifi-nya cukup kencang sih dari pengalaman aku kerja dan aku gunain wifi di sini. Terus ada ketentuan dari peraturan-peraturan selama kita nginep di sini. Nah, ini dia untuk penampakan dari lantai 2-nya atau tempat tidurnya. Untuk tangga naiknya mungkin dilihat di video itu agak kecil ya atau sempit, tapi nyatanya enggak kok. Buat teman-teman yang punya badan agak big size ataupun agak besar, ini enggak terlalu sempit dan cukup nyaman. Itu tangganya persis ada di seberang pintu dan langsung menuju ke atas. Penampakannya kurang lebih seperti ini. Di sebelah kirinya tempat tidurnya atau yang sebelah sini nih yang aku tunjukin, ini ada side table. Teman-teman bisa naruh barang, handphone ataupun apapun di sini. Ada lacinya juga dan langsung ada kasur. Terus juga ada TV, ini udah smart TV juga. Terus kita bisa lihat ada petunjuk-petunjuk lah cara menggunakan TV. Mungkin buat teman-teman yang bingung itu bisa lihat di sini. Terus juga ada lampunya juga bisa dimatiin dari bawah ya. Terus yang sisi satu lagi, kalian bisa lihat ini unik banget sih, ada jendela kecil. Jadi pencahayaannya cukup bagus di sini. Terus juga ada lemari kecilnya di sebelah sini, ada side table-nya juga. Namun yang ada colokannya tuh cuma ada di satu sisi ini ya. Jadi teman-teman kalau mau ngecas bisa di sisi satunya. Nah, ini juga untuk hordengnya itu bisa ditutup. Jadi kalau teman-teman yang butuh agak gelap itu bisa ditutup aja. Kekurangannya sedikit dari aku, mungkin lampunya bisa diterangin sedikit aja, karena menurut aku sih ini agak gelap ya, padahal tempatnya tuh enak dan nggak apa-apa warna kuning lampunya, cuma mungkin harus diterangin sedikit. Kalian bisa lihat dari kualitas video aku itu mungkin kurang terang ya, karena memang cahayanya itu kurang. Tapi di sini kasur dan bantalnya itu empuk, enak banget, dan spraynya juga bersih, jadi nggak worry gitu buat tidur di sini. Oke, menurut aku review kamarnya udah cukup. Sekarang kita mau keluar ngambil makanan. Sekarang aku mau liatin ke beberapa ruangan yang ada di sini. Nah, ini di lantai satunya yang satu sisi samping kolam renang. Itu ada ruangan makan seperti ini. Teman-teman kalau mau makan bareng ataupun mau ngobrol-ngobrol tuh bisa di sini. Terus bisa lihat ya, pantry-nya cukup luas dan bersih. Ada kulkasnya, kalian bisa naruh buat minuman-minuman dingin atau yang lainnya bisa di sini. Terus bisa masak mie instan ataupun yang lainnya. Yang penting dibersihin aja alat-alatnya. Kalian bisa lihat kan, bayangin aja kalian makan di sini atau ngobrol-ngobrol di sini, pemandangannya itu kolam renang, bikin nyaman banget. Terus di ujung sana ada dispenser yang tadi sempat aku bilang, kalian bisa isi ulang minum di sana. Sekarang kita cobain ke lantai 2-nya. Ini pada saat naik tangga kayaknya enak banget ya, sejuk gitu kan. Walaupun kecil tempatnya, nggak terlalu besar, cuma kayak nyaman aja gitu tinggal di sini. Nah, ini lantai 2-nya kurang lebih mirip-mirip ya. Ada beberapa kamar, terus juga di ujung sana itu sebelah tangga ini ada lift dan ada tempat untuk makan juga atau pantry kecil. Jadi bisa makan di sana ataupun bisa manas-manasin makanan di sana. Ada kulkasnya juga dan dispenser. Untuk dinanya kurang lebih sama kayak di lantai 1 ataupun lantai 3, itu ada kamar-kamar seperti ini. Terus di ujung sana itu ada lift, lalu di sampingnya tuh kayak ada tempat cleaning service ataupun kayak room service kecil gitu, ataupun tempat bersih-bersih. Dan di sebelah sana ada pantry juga, tapi aku gak sempat nge-shoot karena lagi banyak yang makan jadi gak enak gitu. Nah, ini kita lanjutin ke lantai 3.
Untuk di lantai 3 itu sama basicnya seperti lantai 1 dan lantai 2, isinya kamar-kamar aja. Dan di ujung sana itu samping lift ada satu ruangan. Tapi yang beda, ruangan di lantai 3 ini adalah tempat nge-gym teman-teman. Nah ini kurang lebih kalau kita lihat ke bawah dari lantai 3, itu struktur bangunnya sama ya, kotak. Tidak terlalu besar namun menurut aku efisien dan cukup nyaman. Nah ini dia yang tadi aku bilang, di ujung satunya itu biasanya kan kalau di bawah ada pantry, tapi di lantai 3 itu tempat nge-gym. Tempat nge-gymnya cuma ada 3 alat sih, tapi menurut aku lumayan ya kalau buat teman-teman yang mau olahraga nggak perlu keluar, jadi bisa dipakai di sini. Terus kalau kurang udara ataupun mungkin butuh sirkulasi, tinggal dibuka aja jendelanya. Dan di sini juga ada tempat kulkas, ada dispenser, kalian bisa manas-manasin makanan atau nyuci-nyuci piring itu bisa di sini juga. Nah walaupun mungkin nggak selengkap yang di bawah, karena di bawah kan ada meja-meja makan ya. Kalau di sini kan beda fungsi, di sini adalah tempat nge-gym. Jadi menurut aku cukup baik sih. Jadi yang di lantai 3 kalau memang mau duduk-duduk makan itu bisa ke lantai 2. Karena di lantai 3 itu nggak ada tempat duduk-duduk. Oke, untuk lorongnya kurang lebih lantai 1, lantai 2, lantai 3 itu sama aja ya. Masing-masing lorong itu terdiri dari kamar. Dan di ujungnya itu ada suatu ruangan, ada pantry, dan paling atas itu tempat gym. Oke, karena udah sore aku mau berenang dulu karena jam 5 kolam renangnya ditutup. Mungkin videonya sampai sini aja. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya bisa di kolom komen aja, nanti akan aku jawab. Terus buat yang menginap aku saranin cari voucher diskon Traveloka karena lumayan banget. Aku cuma dapat itu sekitar 180, nggak nyampe 200.000 dari harganya yang harusnya 300.000. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk informasinya. Jangan lupa like dan subscribe ya. Thank you.